Kami dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ustadz Farizudin Soleh MA ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Jambi. Selamat menyaksikan. Kondisi masyarakat Jambi sebelum Islam secara umum sama dengan kondisi masyarakat Indonesia pada awal-awalnya. Pada zaman dahulu itu masih beragama Hindu dan Buddha, dan ada juga yang hanya memiliki kepercayaan saja, atau disebut juga dengan animisme dan dinamisme. Mereka percaya kepada dewa-dewa, percaya pada kekuatan, baik pohon, gunung, dan sebagainya. Jadi, secara umum, sebelum mengenal Islam, mereka sudah bertuhan, secara bahasanya. Tapi ada yang Hindu, Buddha, dan sebagainya. Peninggalan sejarahnya itu berupa candi. Candi itu tidak hanya di Muaro Jambi, tapi kalau kita telusuri sampai ke hulu, nanti akan ada candi Pematang Jering, di Sungai Duren, dan sebagainya. Dan ada juga candi yang disebut dengan Candi Gedong yang berada di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Walaupun secara bentuk sudah tidak kelihatan seperti candi, tapi bekas-bekas batu batanya memperlihatkan dan para arkeologis memastikan bahwa itu adalah peninggalan zaman dahulu dan konon katanya masih banyak benda-benda peninggalan, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani untuk mengambilnya. Kalau merujuk kepada hikayat terdahulu, Islam pertama kali masuk ke Jambi sama dengan masuknya Islam ke Aceh. Ketika Islam masuk ke Samudra Pasai, maka banyak para pedagang tidak hanya berhenti ke Samudra Pasai, mereka bahkan meneruskan perjalanan melalui Selat Melaka, singgah di Riau, bahkan singgah juga di Jambi. Inilah bentuk salah satu bukti catatan sejarah, dan ini tercatat pada kurang lebih abad ke-14 Masehi, dinamakan dengan hikayat Aceh. Bahkan dikatakan bahwasanya tokoh Sultan Taha yang berasal dari Jambi, lama belajar di Aceh, lahir dan besar di Jambi, dan ketika remaja diantar mengaji dan berguru ke Aceh. Siapa tokoh-tokoh penting yang memperkenalkan Islam di Jambi? Yang paling berpengaruh itu tentu saja Sultan Taha Saifuddin. Ada tokoh lain setelah beliau, yaitu dari Pondok Pesantren Sadatun Daren, itu dikenal dengan Tuan Guru Gemuk dan sebagainya. Dari mana asal pengaruh Islam yang pertama kali datang ke Jambi? Misalnya apakah lebih berpengaruh melalui perdagangan, ulama, atau kerajaan? Yang paling berpengaruh adalah perdagangan. Kemudian para pedagang inilah mereka tidak sekedar berdagang, tapi juga menyebarkan keyakinan atau berdakwah. Islam lebih dahulu masuk sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Belanda awalnya masuk berdagang, kemudian menjajah. Tapi kalau Islam awalnya masuk berdagang, akhirnya menyebarkan Islam. Yang paling kuat adalah perdagangan. Dan di dalam pedagang ini ada para ulama. Kemudian para ulama berhubungan dengan kerajaan. Maka ketiganya terhimpun, baik perdagangan, ulama, dan kerajaan. Sehingga mengakibatkan Islam berkembang sangat pesat. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.